Kami tahu Tuhan Kau yang terbaik bagi kami. Lebih daripada semua orang yang ada di sekitar kami. Yang telah banyak berbuat baik bagi kami. Itu pun karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam mereka. Tetap Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Ini waktunya kami mau belajar dari firman-Mu. Supaya kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dekat, lebih intim lagi. Supaya kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan dan kebimbangan tidak memandu hidup kami, tidak menguasai hidup kami. Tapi kebenaran Tuhan, firman-Mu, pribadi-Mu yang ada di dalam kami, damai sejahtera-Mu, itu yang memandu hati dan pikiran kami. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, sepanjang bulan ini kita akan banyak bicara tentang Tuhan sebagai penyedia ilahi buat kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya utus Fandi dan Della untuk mengikuti sebuah camp ya di Karangpandan, Karanganyar, Solo ya. Nah yang saya mau ceritakan adalah bagaimana Tuhan kemudian mengingatkan saya dan menyadarkan saya bagaimana Tuhan itu menyediakan segala sesuatu dalam hidup saya, bahkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, lewat pengalaman ini Bapak Ibu, jadi hari Kamis, Jumat dan Sabtu, jadi Fandi, Della itu ada di Dulos Camp, ya, di mana mereka belajar bagaimana memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Saya belum dengar bagaimana kisah mereka. Tapi saya banyak belajar dari di camp itu. Beberapa kali saya ikut. Ya, disitulah kemudian saya memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak hidup saya kepada Tuhan. Ya, dan saya percaya itu keputusan yang terbaik yang saya buat. Penyerahan hak. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau cerita adalah bahwa sebelum mereka berangkat, saya telah merancang semuanya itu mungkin 1,5 bulan sebelumnya. Ya, saya merancangkan dari 4 full timer ini siapa yang saya akan kirim 2 dari 4 ini lebih dulu. Dengan beberapa pertimbangan ya. Akhirnya saya putuskan oke, Fandi dan Della. Mereka belum tahu. Ya, saya telah memikirkannya, merancangkannya, bahkan menyediakan segala sesuatu yang nanti mereka akan butuhkan, mengatur perjalanan mereka dari tempat ini sampai ke tempat tujuan dan memastikan mereka tidak kekurangan apa-apa, lalu kemudian memastikan mereka bisa pulang kembali ke tempat ini dengan sangat baik. Ya. Siapkan dana untuk mereka berangkat, sediakan kendaraan, atur siapa yang berangkat bersama dengan mereka. Semua saya sudah atur sebelum mereka tahu bahwa mereka akan dikirim ke sana. Mereka tidak tahu rencana ini. Saya merencanakannya dan saya mengatur semuanya, saya menyediakan semuanya dan mempersiapkan segala sesuatunya dan akhirnya mereka bisa pergi, mereka kembali dengan baik. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, bukankah seperti itu Tuhan dengan hidup kita? Sebelum Bapak Ibu diciptakan, Tuhan telah memikirkan sedemikian rupa. Dia menyiapkan semua yang Bapak Ibu butuhkan. Dia menemukan dan mempersiapkan dan mempertemukan Bapak Ibu Saudara di musim-musim kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan orang-orang kunci yang akan menghantar Bapak Ibu Saudara untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya sampai kemudian nanti kita pulang ke rumah Bapa. Semuanya itu sudah Tuhan sediakan.
Kalau saya merancangnya sedemikian rupa dan memastikan mereka tidak kekurangan apa-apa dan bisa kembali ke tempat ini dan itu berhasil. Apalagi Bapa di surga dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang saudara butuhkan. Sehingga saudara dapat menuntaskan tujuan Tuhan ada di atas muka bumi ini. Bapa di surga sudah menyiapkan semuanya. Di semua musim kehidupan Bapak Ibu Saudara, penyediaannya sudah tersedia. Sampai kemudian nanti kita kembali ke rumah Bapa di surga. Bukankah kita berkata sebelum kita diciptakan Tuhan sudah merancangnya. Dia telah menuliskan hari-hari kita di dalam kitabnya. Bayangkan Bapak Ibu. Tuhan tuh satu kali lihat saudara. Dia sudah lihat waktu saudara lahir. Dan dia sudah lihat waktu saudara kembali ke rumah Bapa di surga. Dia udah lihat semuanya. Dia sudah tahu di tahun-tahun mana pemberontakan kita. Di tahun-tahun mana ketaatan kita. Di tahun-tahun mana kemudian kita kembali dari seperti anak yang hilang kembali ke rumah Bapa yang dikasihinya. Tuhan tahu. Orang di sekitar kita nggak tahu, tapi Dia yang paling tahu. Dia telah menuliskannya, Dia telah merancangkannya. Bagaimana saudara kemudian bisa mencapai kehidupan terbaik dalam hidupmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa semua kebutuhanmu di atas muka bumi ini sudah Tuhan sediakan? Ya, Dia sudah siapkan semuanya. Nah hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara bicara tentang penyediaan Tuhan yang kreatif. Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Lihatlah bagaimana Tuhan secara kreatif memelihara Israel, bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka 40 tahun. Dia turunkan mana dari surga. Tiba-tiba di pagi hari dia kirim ya burung-burung puyuh kelepak-kelepak ada di depan pintu kemah dan mereka tinggal ambil dan mereka kemudian santap itu. Bagaimana Tuhan secara kreatif menggunakan burung gagak untuk memelihara Elia dari masa kekeringan. Lihatlah Tuhan secara kreatif. Lihatlah bagaimana Dia menuntun Ishak melewati kelaparan yang besar. Bahkan secara kreatif menolong Ishak kemudian menjadi orang yang diberkati di masa krisis paling hebat pada waktu itu. Tuhan itu secara kreatif akan menolong saudara dan saya ya untuk membawa kita untuk melihat dan mengalami penyediaan ilahi yang kreatif terjadi dalam hidup saudara. Sepanjang Alkitab saudara akan melihat bagaimana Tuhan secara kreatif menyediakan kebutuhan umatnya. Bahkan Dia memakai alam, Dia memakai ciptaannya, dan Dia juga memakai orang-orang yang Dia sudah atur ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menolong saudara memenuhi semua tujuannya di atas muka bumi ini. Tuhan suka dan selalu memakai orang-orang untuk menyatakan penyediaannya atas hidup umatnya. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu kita belajar tentang hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Ya, tuaianmu berdasarkan dengan taburanmu, sejenis, tidak akan berbeda. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat satu hukum yang itu juga penting untuk kemudian kita pelajari dan kita hidupi. Di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua, Paulus berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Salah satu hukum Tuhan itu hukum yang Dia ciptakan adalah hukum tabur tuai. Tapi ada satu hukum juga yang kemudian memandu perjalanan hidup kita. Nah Alkitab berkata bertolong-tolonganlah ya di dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah. Saya menolong saudara, saudara menolong yang lain menolong saya. Ya berputar begitu. Ya, saya lupa tadi saya sebenarnya siapkan satu video supaya Bapak Ibu bisa lihat.
Bagaimana seseorang menolong seseorang, lalu orang ini menolong si B menolong C menolong D menolong E menolong F menolong G menolong yang A. Kebaikan itu tidak pernah kemudian akan hilang dari hidup kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, Alkitab meminta supaya saudara sebagai keluarga Tuhan, sebagai anak-anak Allah, untuk memiliki sebuah gaya hidup yang suka menolong. Bertolong-tolonganlah, ya. Berarti saling menolonglah kamu satu dengan yang lainnya. Ya, karena Tuhan itu pribadi yang sangat suka menolong. Lihatlah perjalanan pelayanan Yesus. Dia membuat mujizat, dia menyembuhkan, dia menolong orang-orang yang sakit, dia menolong orang-orang yang miskin, dia menolong orang-orang yang tidak punya pengharapan. Dia terus melatih murid-muridnya untuk terus menolong dan menolong. Ya, itu kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu, selalu ada orang-orang kunci, ya, di dalam komunitas yang Tuhan sediakan buat kita, ya. Salah satu penyediaan ilahi yang Tuhan sodorkan kepada saudara dan saya, dia menghadirkan komunitas yang di dalamnya ada orang-orang yang unik, ya. Ada orang-orang yang lembut, ada orang-orang yang kasar, ada orang-orang yang sulit, ada orang-orang yang keras, tapi ada orang-orang juga yang baik hati. Ya, ada selalu orang-orang yang unik di dalam setiap komunitas, ya, yang Tuhan kirim di dalam kehidupan kita untuk menolong saudara, ya, di setiap musim kehidupan saudara, supaya saudara bisa keluar dari berbagai musim kehidupan untuk meraih hidup terbaikmu, ya. Nah, ada orang-orang kunci yang Tuhan selalu siapkan di dalam musim kehidupan kita. Mereka kemudian menjadi alat penyediaan ilahi dari Tuhan yang secara kreatif datang dalam hidup saudara. Bapak Ibu, kemarin saya tanya sama full timer. Saya bilang begini, ya. Kalau kalian diizinkan ketemu sama Yusuf anak Yakub yang menjadi penguasa di Mesir, ketemu terus wawancara sama Yusuf, ya. Lu tanya Yusuf, sekarang kau ada dalam kehidupan terbaikmu, pada karir terbaikmu. Nah, kalau engkau diberi kesempatan, kira-kira Yusuf engkau mau berterima kasih kepada siapa? Ya, pertama pasti kepada Tuhan, ya kan Bapak Ibu? Ya, lalu kemudian saya tanya, setelah kepada Tuhan, berterima kasih kepada siapa? Kepada saudara Yusuf yang telah menjual dia. Tanpa kehadiran saudara-saudara Yusuf yang membenci dia, Yusuf tidak akan sampai di Mesir. Betul? Berterima kasih kepada siapa lagi? Kepada Potifar. Potifar yang baik. Potifar yang mempercayai Yusuf. Potifar yang bisa melihat bahwa Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Potifar yang kemudian memberikan kesempatan Yusuf belajar mengatur seluruh usaha daripada Potifar. Potifar yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Yusuf untuk belajar mengatur seluruh rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah Potifar. Terima kasih buat orang baik ini. Tapi juga dia tidak lupa berterima kasih kepada istri Potifar, ya, yang kemudian memfitnah dan menjebloskan dia ke dalam penjara. Bapak Ibu, kita seringkali melihat orang-orang yang seperti ini sebagai orang-orang yang layak untuk dikata-katai, layak untuk dijauhkan dari hidup kita, layak untuk disingkirkan dalam kehidupan kita. Karena kita belum tahu bahwa mereka ternyata adalah alat yang Tuhan pakai, ya, yang Tuhan sediakan dalam hidupmu untuk menghantar engkau ke hari terbaikmu. Nah, kalau kita nggak bisa melihat hal itu, maka saudara, kita akan berputar-putar di musim kehidupan kita karena respon kita yang salah. Bukan soal benar atau salah,
Yang penting respon. Karena keputusan kita adalah keputusan yang kemudian harus kita pertanggungjawabkan dan kita jalani. Kita yang memutuskan, kitalah yang menjalani kehidupan yang kita putuskan. Siapa lagi? Juru minum. Ya, juru minum yang telah melupakan dia 2 tahun. Dia akan bilang gini, bro, kasih ya, udah lupain saya 2 tahun. Seandainya hari itu kamu langsung tolong saya keluar, saya ndak bakalan ketemu Firaun. Karena Firaun belum mimpi, mimpinya 2 tahun kemudian. Coba lihat Bapak Ibu bagaimana Tuhan mengatur orang-orang ini. Siapa lagi? Dia akan berterima kasih kepada kepala penjara yang memberikan kepercayaan kepada dia, yang memberikan kesempatan kepada dia untuk mengatur orang-orang sulit di dalam penjara. Wow, Bapak Ibu lihat, di dalam hidup kita selalu ada orang-orang yang unik, ada orang-orang yang sulit, ada orang-orang yang keras, tapi juga ada orang-orang yang baik. Tuhan sudah desain itu. Ya, bagaimana menolong kita untuk menjadi versi terbaik hidupmu sesuai dengan apa yang dia rancangkan. Begitu engkau memberontak, kau keluar dari rancangan Tuhan. Kau tidak akan tiba pada hari terbaikmu. Ya, jadi Tuhan itu juga menyediakan orang-orang yang unik di dalam kehidupan kita. Ya, lihatlah bagaimana Tuhan menolong bayi Yesus dengan menghadirkan orang-orang Majus, betul? Yang memberikan emas, kemenyan dan mur. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu bahwa kemudian Herodes akan melakukan tindakan kekerasan, membunuh bayi-bayi yang ada di Yerusalem, di Bethlehem dan sekitarnya. Karena telah dinubuatkan juga. Artinya Tuhan sudah tahu. Itu sebabnya dia menyediakan emas, kemenyan dan mur sebagai biaya hidup nanti waktu mereka mengungsi ke Mesir. Bagaimana Tuhan menggunakan seorang anak kecil dari Israel, dari Yehuda, ada di tempat di negara Aram, melayani majikannya seorang wanita, istri dari seorang jenderal yang bernama Naaman. Karena Tuhan tahu Naaman ini adalah orang yang kemudian akan berjumpa dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan lewat sakit penyakitnya, dan dia disembuhkan, dan Tuhan perlu hadirkan seorang anak perempuan Israel untuk berkata, di Israel ada seorang nabi Tuhan yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Disitulah Naaman kemudian berjumpa dengan yang namanya Elisa. Lalu dia harus nyemplung 7 kali di sungai Yordan. Lalu kemudian dia sembuh. Dia kembali kepada Elisa dan dia berkata, aku akan menyembah kepada Allah Israel. Tapi tolong kiranya Tuhan mengampuni saya ketika kalau raja membawa saya untuk menyembah kepada Baal. Saya harus tunduk kepada raja. Dan kiranya Tuhan mengampuni saya. Karena hatinya telah bertobat dan percaya kepada Yesus. Tuhan pakai seorang anak perempuan kecil. Demi seorang Naaman diselamatkan. Tuhan rela anak ini kemudian ditangkap. Lalu kemudian dibawa ke pembuangan. Dan menjadi salah satu budak yang melayani sebuah keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Cara Tuhan unik dan kreatif. Dia pakai orang-orang hebat. Dia juga pakai Bapak Ibu, Jemaat Makedonia. Bapak Ibu sudah baca kemarin 2 Korintus 8. Jemaat yang sedang mengalami masa-masa sulit, ada dalam berbagai macam pencobaan, tapi mereka berkemurahan dalam memberi. Mereka memaksa, kami harus menolong janda-janda, orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Bukan hanya orang Korintus, kami jemaat mau memberi. Mereka memaksa Paulus dan mereka memberi. Paulus kemudian memberikan kesaksian. Ini jemaat miskin tapi kaya dalam kemurahan. Ya, lihatlah Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan memakai orang-orang. Tuhan pakai Tabita untuk tolong janda-janda
ya, dengan membuatkan pakaian buat mereka. Dicatat di dalam Kisah Rasul. Yang saya baca di dalam Alkitab Bapak Ibu, selalu ada orang-orang kunci. Dan kadang-kadang ada orang-orang unik juga di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, dalam perenungan saya memikirkan begini. Secara umum, kita itu suka memikirkan siapa ya orang-orang yang akan Tuhan kirim untuk menolong saya. Siapa ya orang-orang yang nanti akan Tuhan pakai untuk kemudian menyelesaikan masalah saya. Siapa ya orang-orang yang kemudian berbaik hati memberikan pekerjaan kepada saya. Siapa ya kita selalu memikirkan siapa orang yang akan Tuhan pakai dalam kehidupan kita ini untuk menolong kita. Itu tidak salah Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan selalu pakai orang. Metode Tuhan dia selalu pakai orang. Ya, dia tidak langsung kasih Bapak Ibu uang gelontor langsung turun dari surga. Enggak. Dia pakai orang-orang murah hati. Dia pakai juga orang-orang yang miskin bisa menolong saudara. Ya. Nah, tapi jarang sekali kita berpikir Bapak Ibu, bahwa kalau Tuhan bisa utus orang-orang kunci datang dalam hidup kita, kemudian membawa kesempatan-kesempatan baru sehingga kita mengalami sebuah pengalaman baru, kehidupan yang dipulihkan, keluarga yang dipulihkan, ekonomi dipulihkan, ada orang-orang kunci yang Tuhan kirim dalam hidup kita untuk menolong kita. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir bahwa bukan hanya mereka menjadi orang kunci, menjadi orang yang Tuhan utus untuk menolong saudara. Pernahkah kita berpikir bahwa kita adalah orang yang juga dipilih Tuhan untuk menolong sesama kita. Saya mau kasih contoh saja. Dua jagoan sini, ayo. David sama, berdua, ya siap. Oke lah, saya mau kasih gambaran saja buat Bapak Ibu Saudara. Oke, ya, Richard sama David, ya, Tuhan mengirim mereka untuk menolong saya. David datang, dia menolong saya. Terima kasih untuk kebaikan hatinya. Terima kasih untuk hikmat yang dia berikan kepada saya. Sehingga saya bisa memikirkan dan memutuskan sebuah keputusan yang benar. Dan saya terberkati, hidup saya keluar dari sebuah masalah. Dia adalah utusan Tuhan yang Tuhan pakai sebagai penyediaan hikmat, penyediaan kemurahan hati untuk menolong saya. Betul? Saya terima kasih dong, selalu ada orang-orang yang kemudian menolong saya. Lalu kemudian Richard juga kemudian menolong saya. Di waktu di musim yang lain dia hadir dalam hidup saya untuk menolong saya. Dari sisi keuangan kah? Atau kemudian memberikan kepada saya sebuah pemikiran, ide untuk membuka sebuah usaha. Terima kasih, kemudian saya mengalami terobosan. Nah Bapak Ibu lihat, mereka ini, bukankah mereka ini sama dengan saya? Mereka anak Tuhan. Ini juga anak Tuhan. Saya juga anak Tuhan. Nah kalau Tuhan kemudian pakai mereka untuk tolong saya. Pertanyaannya, bukankah seharusnya saya menyadari bahwa saya juga adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menolong seseorang. Minimal satu orang. Kita mungkin tidak bisa tolong semua orang. Tapi paling tidak ada satu orang yang kita bisa tolong. Nah kita punya kecenderungan hanya mikirkan gini, siapa yang Tuhan kirim tolong saya. Siapa yang Tuhan kirim tolong saya. Siapa yang Tuhan kirim bantu saya. Tapi kita lupa bahwa Tuhan sudah mengirim saya untuk menolong yang lain. Keegoisan telah menarik seluruh perhatian kepada diri kita. Dan kita lupa bahwa Tuhan hadirkan kita di tengah-tengah komunitas untuk bisa menolong yang lain. Mereka dengan respon yang benar telah menolong saya. Saya pun harus memiliki sebuah respon yang benar. Bahwa saya ada untuk menolong Stephen. Saya berguna juga dalam kehidupan ini. Saya bukan hanya mengambil, menerima. Tapi saya juga adalah salah satu alat penyediaan Tuhan
untuk menolong seseorang. Terima kasih. Bapak Ibu, bukankah itu yang sering kali kita lihat? Kita cuma lihat dan minta Tuhan kirim orang tolong kita kan? Kita lupa bahwa Tuhan kirim kita untuk tolong orang lain. Kita terperangkap pada masalah kita dan memikirkan diri kita saja. Wow, kita kemudian menjadi egois karena kita merasa masalah kita lebih berat, lebih sulit, ya. Atau kita merasa kita nggak punya apa-apa. Kalau Tuhan pakai mereka, Tuhan juga pakai saya untuk tolong seseorang. Apakah saudara siap? Atau kita hanya berpikir bagaimana hidup saya berhasil? Bagaimana saya bisa menang? Siapa yang akan tolong saya dan lain-lain. Sehingga ketika ada kesempatan saudara bisa melakukan sesuatu untuk seseorang, kita kemudian mengabaikannya karena kita melihat hidup kita belum baik-baik saja. Dan inilah yang kemudian kita bisa lihat dari kehidupan murid-murid Yesus. Bapak Ibu, mari kita lihat kisah ini. Saya percaya setiap kisah dalam Alkitab itu selalu punya nilai, punya prinsip yang Tuhan mau ajarkan buat saudara dan saya. Di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 35, saya baca dari versi firman Allah yang hidup. Ini kisah 5 roti 2 ikan. Tentu sudah tidak asing buat saudara. Ketika hampir senja, murid-muridnya mengatakan, suruhlah orang-orang itu pergi ke desa-desa dan kampung-kampung yang dekat untuk membeli makanan bagi dirinya masing-masing. Karena tidak ada sesuatu yang dapat dimakan di tempat terpencil ini dan hari hampir malam. Ada masalah yang sedang muncul. Cara terbaik yang umumnya dilakukan oleh orang adalah suruh mereka pulang. Kalau enggak nanti kita yang repot. Suruh mereka pulang. Biar mereka urus diri mereka sendiri-sendiri. Kita juga punya masalah sendiri-sendiri. Ya, suruhlah mereka pulang. Bapak Ibu lihat bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya dan mengajar kita. Ayat 37, tetapi Yesus berkata, kalianlah yang harus memberi mereka makan. Wow, Yesus bilang apa? Kalian yang harus kasih mereka makan. Murid-murid secara umum menggambarkan pemikiran kita. Sudah suruh pulang aja. Biar beli sendiri-sendiri. Ya, biar urus masing-masing. Kalau kita yang urus nanti repot. Ya, coba lihat ya. Apa yang dapat kami berikan? Tanya mereka. Menyediakan makanan untuk orang sebanyak ini memerlukan uang yang tidak sedikit. Wah, kalau kita yang bayar, saya masih butuh uang. Saya masih punya banyak urusan biaya-biaya lain. Ya. Apakah ini menggambarkan kita Bapak Ibu secara umum? Ya. Kita lebih senang ditraktir daripada mentraktir. Lumayan, uang jajan hari ini bisa buat besok. Begitu kita ditraktir, tiba-tiba Tuhan kirim seseorang bilang gini, Kak, di gereja ada makanan enggak? Saya belum makan. Padahal ada duit kita ini. Oh ya, coba aja lihat. Kalau enggak ada ya udah, memang nasibmu. Hari ini puasa. Bapak Ibu coba perhatikan. Menyediakan makanan untuk orang sebanyak ini memerlukan uang yang tidak sedikit. Ayat 38, Yesus bilang begini, berapa banyak makanan yang ada pada kita? Tanya Yesus, cobalah lihat, cobalah periksa. Mereka kembali serta memberitahukan bahwa ada 5 roti dan 2 ikan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, Tuhan itu selalu kemudian menempatkan kita pada posisi-posisi di mana kita bisa kemudian melepaskan sesuatu yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang kita tidak punya. Betul? Dia datang kepada Musa dan berkata, Musa, apa yang kau punya? Tongkat Tuhan. Ya udah, Tuhan pakai tongkat supaya Musa memimpin Israel keluar. Tuhan pakai tongkat supaya gunung batu keluarkan air. Apa yang kau punya, janda miskin di Sarfat? Hanya sedikit minyak dan segenggam tepung. Ya udah, pakai itu. Dia kemudian memberikan kepada Elia. Menjawab kebutuhan Elia walaupun hanya kecil saja roti. Tapi kemudian dia menerima kembali penyediaan kebutuhan yang tidak pernah berhenti. Sampai masa kekeringan itu berhenti. Bapak Ibu lihat. Bahwa yang sedikit yang ada pada janda di Sarfat ini diberikan untuk menjawab kebutuhan Elia. Tapi sebenarnya Elia adalah alat yang Tuhan kirim untuk janda miskin ini sebagai alat penyedia ilahi untuk kemudian dia melihat segenggam tepung ini tidak habis-habis. Awalnya dia berpikir dia menjawab kebutuhan Elia. Tapi sebenarnya Tuhan memakai Elia menjawab kebutuhannya yang jauh lebih besar. Kalau hari itu dia memutuskan dan berkata begini, enggak cukup kalau aku bagi buat kamu. Yang ada padaku begitu sedikit, aku makan hari ini sama anakku, mati kami besok. Kalau dia berpikir seperti itu, dan dia tidak menjadi alat Tuhan untuk membagi sesuatu kepada nabi Tuhan, dia tidak akan melihat kelimpahan selama masa kekeringan itu. Tuhan tidak minta banyak. Elia bilang ini, buatlah roti yang kecil saja buat saya. Tapi itulah yang kau tabur, itu jugalah yang akan kau tuai. Bapak Ibu lihat, cobalah lihat apa yang ada padamu. Bapak Ibu lihat, Tuhan pakai seorang anak kecil. Bukan tanpa alasan Tuhan itu menghadirkan anak itu di tengah-tengah sekian banyak orang. Seorang anak kecil yang mau menyerahkan sarapannya kepada Yesus. Dan saudara lihat apa yang terjadi? 5.000 orang kenyang. Wow. Dan masih ada sisa. Apalah artinya, Andreas bilang, apalah artinya 5 roti dan 2 ikan. Dari sini saya coba merenung Bapak Ibu Saudara. Bahwa apa yang ada pada kita itu selalu cukup untuk Tuhan pakai. Bukan hanya menolong kita, tapi menolong orang lain lebih dulu yang kemudian itu berimbas menjadi penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa Yesus minta murid-murid sediakan makanan? Padahal 5.000 orang butuh biaya yang sangat besar. Mereka mulai melihat begini, berapa uang yang harus dikeluarin, berapa biaya, betapa repotnya ngurus 5.000 orang. Kita kebanyakan tidak mau repot karena kita juga masih punya banyak masalah, masih punya banyak urusan, masih punya banyak kepentingan. Nah, keegoisan kemudian menarik seluruh perhatian hanya kepada masalah kita saja. Sehingga kita lebih menyadari kekurangan kita. Kita lebih menyadari kemiskinan kita. Kita menyadari kesedikitan yang kita punya. Dan kita tidak menyadari limpahnya penyediaan surgawi. Limpahnya penyediaan ilahi yang membackup kehidupan anak-anak Tuhan. Yesus sadar bahwa penyediaan ilahi
backup dari surga, backup dari Bapaknya itu jauh lebih besar, lebih hebat, dan lebih dari semua yang bisa diberikan oleh murid-muridnya. Bapak Ibu, kenapa Yesus minta murid-murid yang sediakan makanan? Bukankah Tuhan bisa mengulang kembali dan menurunkan mana dari surga? Atau paling tidak kirim burung gagak untuk kirim roti dan daging? Apa Yesus gak bisa lakukan itu? Sangat bisa. Dia bilang sama Petrus, pergi ke danau, pancing. Ikan yang pertama kau dapat, buka mulutnya, itu ada uang. Loh, itu kreatif banget. Kenapa dia minta murid-murid menyediakan? Kenapa dia minta murid-murid berbagi, menolong di dalam keterbatasan mereka? Karena Tuhan selalu mau pakai saudara dan saya. Tuhan mau pakai murid-muridnya sekaligus. Dia mau memberkati mereka dengan penyediaan yang limpah. Pada akhirnya mereka kelimpahan 12 bakul. Setelah semua orang makan sampai kenyang. Alkitab berkata, saya percaya anak kecil itu dapat jauh lebih banyak. Dia menyerahkan 5 roti 2 ikan. Dan dia makan sampai kenyang. Masih ada 12 bakul. Saya percaya kalau kita panitianya, masa kita tidak kasih sama anak itu. Udah, kamu pulang bawa 2 bakul. Ya, sanggup angkat 3 enggak? Kalau masih sanggup angkat 3, bawalah 3. Ya, kalau 4 bisa, bawa 4 bakul. Iya kan? Dia menyerahkan, dia menolong orang yang lagi lapar. Kemudian Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan pakai orang lain tolong saudara. Berarti saudara juga dipakai Tuhan, dihadirkan Tuhan untuk tolong orang lain. Jangan cuma mikir gini, wah repot ya kalau ngurus-ngurus begini. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang membuka rumahnya untuk ada acara dekom. Saya tahu itu repot, bersih-bersih di awal, pindahin kursi, pindahin ini, rapiin ya. Demi kita kemudian bisa melihat komunitas orang percaya kumpul di mana Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Setelah yang lain pulang, mereka mau repot-repot bersih-bersih. Tapi ada juga yang mikir, udah yang penting saya datang saja. Yang penting kan saya hadir. Kita gak mau repot. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lihat apa yang Yesus sedang ajarkan buat kita. Coba lihat. Coba lihat yang ada pada saudara dan saya. Jangan-jangan itu Tuhan titip untuk saudara berikan kepada orang lain. Tapi lewat itu kemudian dia mengembalikan sebagai bentuk penyediaan ilahi yang berkelimpahan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu tahan, yang namanya benih kalau ditahan lama-lama rusak Bapak Ibu. Kita kadang-kadang perlu mempertobatkan kesadaran kita. Karena kita lebih sadar akan kekurangan kita. Kita lebih sadar masalah kita daripada Tuhan yang jauh lebih besar, yang dengan mudah melengkapi, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Apakah hari-hari ini saudara sedang menghadapi situasi ketidakcukupan? Tidak cukup waktu, tidak cukup uang, tidak cukup penyediaan, tidak cukup peluang untuk kesempatan, tidak cukup hikmat. Kenapa saudara tidak meletakkan dan menyerahkan ketidakcukupan saudara untuk dipakai Tuhan? Ya, untuk menolong orang-orang yang lain yang membutuhkan. Kemudian saudara akan melihat seperti halnya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan kembalikan kepada saudara dengan melipat ganda. Bawalah sedikit yang kita punya berupa ketidakcukupan kita. Taruh di tangan Yesus yang sanggup melipat gandakannya. Semua yang serasa tidak ada harapan di tangan kita menjadi penuh masa depan di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua yang kita pikir sedikit,
Apalah artinya ini? Tapi kalau itu ditaruh di tangan Tuhan untuk dipakai, itu akan menjadi sebuah masa depan yang luar biasa. Tangan Tuhanlah yang berkuasa, bukan tangan kita. Nah Bapak Ibu, lihatlah bahwa Tuhan selalu pakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya suka kalimat ini. Saya ingat almarhum Petrus Agung. Ya, waktu dia khotbah di Betani, Surabaya kalau nggak salah saya ingat. Dia sempat mengatakan gini, inilah nilai dari budaya kerajaan Allah. Inilah nilai hidup orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Nilainya apa? Kamu harus memberi mereka makan. Wah. Ya, Yesus bilang, kamu yang kasih makan. Jangan suruh pulang, kasih makan. Lalu kita mulai hitung-hitungkan, wah enggak cukup, nantilah untuk ini. Akhirnya kita menahan diri. Dan kita enggak menabur, padahal ada kesempatan Tuhan beri. Karena kita enggak menabur, kita tidak menuai. Prinsip kerajaan Allah, kamulah yang harus memberi mereka makan. Bapak Ibu coba lihat, Tuhan selalu pakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau saudara termasuk orang, berarti kehadiranmu adalah sebagai sarana, alat penyedia dari penyediaan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitarmu. Jangan cuma berharap orang tolong saudara. Kehadiranmu untuk menolong orang lain juga. Coba kita lihat. Ada satu kisah di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 25. Setelah Yesus mengajar, Yesus membaca kitab Yesaya di bait Allah. Lalu Yesus berkata, genaplah apa yang dituliskan pada hari ini. Lalu mereka mulai marah dan Yesus berkata, seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Kemudian dia mengatakan seperti ini. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yesus mengingatkan kepada orang-orang Israel. Pada waktu zaman Elia, ada banyak sebenarnya janda-janda. Ada banyak janda-janda di Israel. Tapi kenapa Tuhan tidak menyuruh Elia datang kepada salah satu janda yang ada di Israel? Kenapa Tuhan justru mengutus ke rumah seorang janda di Sarfat? Bapak Ibu, lihat ini baik-baik. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu siapa yang kemudian memberikan respon yang benar, siapa yang tidak. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu siapa yang jago berkata-kata dan siapa yang jago bertindak. Tuhan tahu itu. Nah, orang Israel, Tuhan bilang ini banyak janda loh. Banyak janda di Israel. Tapi Tuhan tidak kirim kepada mereka. Karena Tuhan tahu mereka gak akan tolong. Mereka tahu hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Mereka tahu, mereka lakukan, no. Yesus pernah tegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka pakai biaya untuk hidup orang tua mereka. Uangnya dipakai untuk persembahan. Salah enggak? Bagus enggak kasih persembahan? Bagus, tapi pakai uang untuk biaya hidup orang tuanya. Tega enggak? Demi dilihat orang lain saya terlihat saleh. Emang mereka enggak punya uang? Mereka enggak mau keluarkan uangnya. Mereka rela pakai biaya hidup orang tuanya dikasihkan ke dalam bait Allah. Lalu bilang sama orang tuanya, seluruh biaya hidupmu sudah aku pakai buat
bait Allah. Dan mereka tidak urus orang tuanya. Orang tua saja nggak diurus apalagi orang luar. Makanya begitu Roh Kudus turun atas murid-murid. Begitu Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-47 ditulis di situ. Dan mereka disukai oleh semua orang. Mereka ini berapa? Mereka ini 3.000 orang lebih loh. 3.000 orang lebih. Pasal 41 sampai 47 dikasih perikop cara hidup jemaat mula-mula. Mereka berubah cara hidup mereka. Dari orang yang mikir diri sendiri, tiba-tiba begini. Apa yang aku punya, aku jual, aku kasih mereka. Aku tolong orang miskin, aku tolong orang janda. Aku tolong semua anak-anak yatim. Apa yang ada padaku, aku tolong. Nah, cara hidup itu membuat orang-orang ini, wow. Ini yang kayak begini ini tidak ada ini. Kemudian ribuan orang merapat lagi. Nanti Bapak Ibu baca lagi di Kisah Rasul berikutnya. Kita udah baca itu kan? Mereka kemudian menjual miliknya supaya terjadi keseimbangan. Supaya yang miskin tidak sampai kelaparan. Bapak Ibu lihat. Tuhan utus Elia kepada janda di Sarfat. Elia datang sebagai utusan Tuhan sebenarnya untuk menolong janda ini kan. Ya enggak Bapak Ibu. Dia kan besoknya lagi mau mati kan. Karena kehabisan. Nah Tuhan datang pakai Elia. Tapi di satu sisi wanita ini juga siap sebagai alat penyedia Tuhan. Untuk menolong kasih makan Elia. Walaupun hanya roti bundar yang kecil. Tapi dia punya respon hati. Aku ini juga bisa tolong orang dengan apa yang ada padaku. Yesus tidak bilang ini, Tuhan tuh tidak kirim kepada janda-janda di Yerusalem. Why? Bapak Ibu, Tuhan itu selalu kirim orang-orang tepat. Kalau komunitas kita bukan orang yang suka menolong, Tuhan bisa pakai orang-orang di luar sana yang non-Kristen untuk tolong kita. Tuhan tahu siapa yang dia bisa pakai. Dia bisa lihat hati kita. Bapak Ibu dengar gini. Hidupmu ditentukan oleh hatimu. Pemberianmu juga ditentukan oleh hatimu. Karena itu jaga hati kita. Amin. Mari kita lihat yang terakhir Bapak Ibu. Roma 15 ayat yang pertama dan kedua. Ini pernah jadi ayat visi kita. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak Ibu, kita yang kuat, Tuhan bilang wajib, tolonglah. Mungkin kita tidak kuat dalam hal keuangan. Tapi mungkin kita tidak kuat di satu area. Pasti setiap kita paling tidak punya kekuatan di satu area. Nah di area itulah Bapak Ibu pakai untuk menolong mereka yang lemah di area itu. Ya, Bapak Ibu kuat di area hikmat, tolonglah mereka yang kurang berhikmat. Bapak Ibu kuat di dalam hal keuangan, tolonglah mereka yang kemudian lemah dalam hal keuangan. Bapak Ibu punya hikmat di dalam mengelola usaha, tolonglah mereka yang sulit mengerjakan usaha mereka. Kita itu yang kuat wajib tolong. Karena saudara dihadirkan bukan untuk menghabiskan seluruh energi dan semua yang Tuhan sediakan di atas muka bumi. Cuma mau makan, nikmati buat diri sendiri. Kehadiran kita itu punya tujuan Bapak Ibu. Paling tidak menjawab sebuah kebutuhan. Waktu Adam sendirian di Taman Eden, Tuhan bilang ini, tidak baik Adam sendirian. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ciptakan, Tuhan hadirkan Hawa. Untuk apa? Menjawab kebutuhannya Adam. Karena Adam lagi kesepian. Lalu Tuhan mulai menciptakan seseorang karena ada kebutuhan. Lalu Tuhan tiba waktunya menciptakan saudara. Karena ada kebutuhan yang harus dijawab.
Jangan pernah pikir bahwa Tuhan menghadirkan kita di atas muka bumi ini, Dia tidak punya tujuan. Dia punya tujuan. Paling tidak Bapak Ibu temukanlah kebutuhan apa yang harus kita jawab dalam kehidupan ini. Orang kuat adalah mereka yang punya hati yang luas, yang selalu siap meluangkan waktu untuk menjawab kebutuhan orang lain, meskipun mereka sendiri punya pergumulan, mereka punya masalah. Janda di Sarfat punya masalah. Perempuan kecil di Aram, di rumah Naaman punya masalah. Dia tawanan. Murid-murid punya masalah. Tuhan pakai kok orang-orang bermasalah untuk menjawab masalah. Tuhan tidak tunggu kita baik-baik saja. Yang terakhir, kalau Tuhan pakai orang lain tolong kita, Tuhan juga pakai kita untuk tolong orang lain. Setuju Bapak Ibu? Jadi saya adalah alat, sarana penyediaan Tuhan bagi kebutuhan orang lain. Saya. Tuhan hadirkan Stephen tolong saya. Tuhan hadirkan saya untuk tolong David. Tuhan hadirkan David untuk tolong Richard. Richard hadir untuk menolong Johan. Johan hadir untuk menolong yang lain dan seterusnya. Tidak ada yang tidak berguna dalam seluruh karya ciptaan Tuhan. Jangan hanya menunggu orang lain tolong kita. Coba lihat kesempatan dan peluang. Saya bisa tolong siapa? Saya bisa tolong apa? Itu sebabnya yang kita bangun di tempat ini 2 pilar, kekeluargaan dan kehambaan. Kita melihat saudara semua sebagai keluarga, tapi kita juga seorang hamba yang selalu datang berkata, aku bisa bantu apa? Apa yang aku bisa tolong? Kita bukan hanya datang untuk minta tolong, tapi kita selalu hadir dengan tangan yang terbuka dan berkata, apa yang aku bisa bantu supaya hidupmu lebih baik, lebih maju, lebih meningkat. Tuhan menolong setiap kita menjadi alat sebagai bagian dari penyediaan Tuhan yang kreatif bagi banyak orang. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik, baik. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Allah, Dia Tuhan yang terlalu banyak berbuat baik kepada kita. Perbuatan baik Tuhan Dia nyatakan dengan kehadiran orang-orang di sekitar kita, untuk mengingatkan kita, untuk mendoakan kita, menasehati kita, menegur kita, menjawab kebutuhan kita. Selalu ada orang-orang yang unik, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang keras, ada orang-orang yang lembut. Tuhan hadirkan mereka sebagai sarana untuk menghantar saudara sampai kepada hari terbaikmu, hidup terbaikmu, sebagaimana yang Dia rancangkan. Kalau Tuhan telah berbuat baik, mari kita berbuat baik kepada sesama. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu.
Kita semua tahu bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang baik. Secara ekonomi, kita ada di masa-masa yang sulit. Ada begitu banyak orang mengeluh. Masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Mungkin kita di antaranya. Jangan sampai, karena kita menyadari yang ada pada kita sangat sedikit, itu kemudian menghalangi, menghentikan kebaikan Tuhan yang Tuhan mau kita lepaskan kepada orang-orang. Tuhan pakai orang-orang miskin untuk menolong orang yang berkekurangan. Dia bisa pakai orang kaya, tapi dia juga bersedia memakai seorang janda miskin di Sarfat untuk tolong seorang nabi Tuhan. Karena Tuhan mau menolong janda ini. Tapi Tuhan mau janda ini kemudian lebih dulu menabur sebelum dia menuai. Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Berapa banyak yang dia tabur? Mungkin dalam ukuran kita sedikit. Hanya roti bundar kecil buat Elia. Tapi tahukah Bapak Ibu? Dia menabur banyak. Dia memberi semuanya yang ada padanya hari itu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kita sering pikir, Tuhan kirim orang-orang yang baik untuk tolong saya. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa membantu saya. Kita selalu fokus pada orang-orang tolong kita, orang-orang tolong kita. Sementara sebenarnya Tuhan sedang mengutus kita untuk menjadi alat juga menolong mereka. Dengar ini baik-baik. Yang ada padamu itu cukup buat Tuhan membuat mujizat. Yang ada padamu itu cukup untuk Tuhan membuat engkau berkelimpahan. Apakah engkau siap menjadi sarana yang Tuhan mau pakai sebagai penyediaan Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan? Tuhan tahu engkau butuh ditolong. Tapi Tuhan mau dengan engkau menolong, engkau kemudian akan melihat pertolongan. Dengan engkau menolong orang lain, kau sedang ditolong oleh Tuhan. Janda ini menolong Elia dan Tuhan menolong dia. Selalu demikian. Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, jangan biarkan mereka pulang lalu mereka nanti pingsan di tengah jalan. Kamu harus beri mereka makan. Mereka langsung berpikir berapa uang yang harus dikeluarkan. Yesus bilang, periksa. Karena yang ada padamu itu cukup. Yang ada padamu itu selalu cukup. Untuk menumbuhkan pohon yang tinggi 30 meter. Itu dimulai dari benih yang kecil. Untuk membangun gedung pencakar langit 300 lantai. Dimulai dengan meletakkan batu pertama. Yesus memulai dari palungan. 30 tahun tidak terjadi apa-apa. Sampai waktunya kemudian dia mulai membuat 1 mujizat, 2 mujizat, 3 mujizat dan seterusnya. Daud memulai di padang sendirian bersama dengan Tuhan menggembalakan 2-3 ekor domba. Sampai waktunya kemudian dia memimpin seluruh Israel. Tapi selalu mulai dari apa yang dia punya, apa yang kau punya.
Tuhan mau pakai untuk menjadi penyedia dari Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kau akan lihat orang-orang lain akan datang untuk mencukupkan kebutuhanmu, untuk menolong engkau. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Bapa di surga, kau Bapa yang baik. Itu sebabnya kau ingin anak-anakmu juga adalah anak-anak yang baik. Kau Bapa yang murah hati. Itu sebabnya kau ingin kami juga orang-orang yang murah hati. Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang dibutuhkan. Itu sebabnya Engkau menitipkan dalam hidup kami selalu ada bagian-bagian yang perlu kami lepaskan untuk mencukupkan kebutuhan orang lain. Apapun itu Tuhan yang ada pada kami. Tongkat, segenggam tepung, sedikit minyak, uang yang sedikit, 5 roti 2 ikan. Setiap kali kami menyerahkannya untuk Tuhan pakai untuk menjawab kebutuhan orang lain. Kami tahu kami tidak akan pernah kekurangan. Kami akan terima kembali dengan segala kelimpahannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sadar kami juga adalah orang yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk hadir menolong orang lain. Bukan hanya orang lain datang untuk menolong kami, tapi kami juga datang untuk menolong mereka. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat teladan hidup yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami. Buat firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau penyedia ilahi bagi kami. Penyediaan-Mu unik dan kreatif. Lewat orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami juga menjadi bagian dari rencana-Mu untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dan hormat. Bagi Tuhanlah segala keagungan dan kebesaran. Yesus Kristus, Engkau dimuliakan di tempat ini. Ibadah ini menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kembalilah. Engkau terutus oleh kerajaan Allah. Dengan support dari seluruh penyediaan ilahi ada atas hidupmu. Kembali kepada pekerjaanmu, kepada lingkungan masyarakat di mana engkau tinggal. Untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi duta kerajaan Allah. Lewat hidupmu, orang melihat pertolongan Tuhan. Lewat kehadiranmu, orang merasakan kasih Tuhan. Dan pada akhirnya mereka memuliakan Bapa di surga. Karena mereka melihat perbuatanmu yang baik dan cara hidupmu yang memuliakan Tuhan. Kita pulang terima berkat daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.